Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Sinar Jiwa yang dirahmati Allah. Dalam tubuh manusia ada sistem yang lebih halus dari otot dan lebih rumit dari saraf. Ia tidak terlihat tapi mampu menimbulkan getar pada seluruh organ. Itulah emosi. Ibnu Sina, sang filsuf dan tabib besar dunia Islam, telah lama menyadari satu hal penting, bahwa banyak penyakit fisik sesungguhnya bersumber dari penyakit emosi. Ketika jiwamu tidak kau rawat, tubuhmu akan ikut menjerit. Dalam karyanya Al-Qanun fi Al-Tib, Ibnu Sina tidak hanya membahas pengobatan fisik, tapi juga menguraikan secara detail pengaruh psikologis dan emosional terhadap kesehatan jasmani. Menurut beliau, ada 4 emosi dominan yang jika tidak dikendalikan bisa menjadi penyebab penyakit serius dalam tubuh. Apa saja emosi itu dan bagaimana cara mengendalikannya? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, kemarahan atau disebut ghadab. Kemarahan bukan hanya urusan hati, ia adalah bara api dalam darah. Ibnu Sina menyebut bahwa ketika seseorang marah, darahnya mendidih, pembuluh darah melebar, dan jantung berdetak lebih keras. Jika ini terjadi berulang, akan merusak organ penting, yakni terutama hati, jantung dan pembuluh darah, otak, dan sistem saraf. Bahkan dalam kondisi tertentu, marah yang berlebihan bisa menyebabkan stroke mendadak. Ia menyebutnya ghadab al-mufrid, kemarahan ekstrim yang memutus aliran energi tubuh. Jangan biarkan kemarahan menjadi pemimpin tubuhmu, karena ia akan menjerumuskan seluruh sistem ke dalam kehancuran. Solusi dari Ibnu Sina: latihlah diam saat marah. Alihkan amarah dengan gerakan fisik ringan, minum air putih perlahan, dan yang terpenting berwuduklah, karena marah adalah percikan api dan api padam dengan air. Yang kedua, kesedihan yang mendalam atau al-huzun. Kesedihan adalah emosi yang pelan tapi dalam. Seperti air yang terus menetes, ia bisa melubangi batu paling keras sekalipun. Itulah dampaknya pada tubuh. Ibnu Sina mencatat bahwa kesedihan kronis dapat menyebabkan sistem pencernaan melemah, nafsu makan menurun, produksi hormon terganggu, sistem imun menurun drastis, organ tubuh menyusutkan energi. Lebih jauh lagi, kesedihan yang tidak diekspresikan bisa menumpuk menjadi penyakit kronis seperti MAH, gangguan autoimun, kemudian jantung lemah. Beliau berkata, tangislah jika memang harus menangis, karena air mata adalah jalan keluarnya jiwa dari beban yang membunuh diam-diam. Solusi dari beliau, Ibnu Sina: jangan pendam kesedihan, tulis atau ceritakan. Bangun rutinitas ringan seperti jalan kaki pagi, kemudian berjemur, dengar musik tenang atau bacaan Al-Quran. Kemudian hadirkan kebersamaan, dukungan sosial adalah obat terbaik kesedihan. Yang ketiga, ketakutan berlebih atau al-khauf. Ketika seseorang terlalu takut, tubuhnya masuk dalam mode bertahan hidup. Ini membuat jantung memompa lebih cepat, otot menegang, dan hormon stres seperti kortisol melonjak. Ibnu Sina menjelaskan bahwa ketakutan yang tak terkendali bisa mengganggu fungsi ginjal karena takut mengganggu aliran energi bagian bawah, kemudian sistem reproduksi, kemudian daya tahan tubuh, dan siklus tidur. Bahkan dalam kasus ekstrim, orang bisa pingsan atau jatuh sakit hanya karena berita buruk yang mengejutkan. Baginya rasa takut harus disucikan, bukan dipupuk.
Takutlah kepada Tuhan, bukan kepada bayanganmu sendiri, karena takut kepada Allah menenangkan, sementara takut kepada dunia melemahkan. Solusi dari Ibnu Sina, latih pernapasan tenang. Nafas dalam, diam, hembus panjang. Napas dalam, ambil napas secara dalam, kemudian tahan, dan hembuskan panjang. Kurangi konsumsi informasi yang menimbulkan cemas. Bangun rasa tawakal, la haula wala quwata illa billah. Hadirkan rasa aman, lingkungan bersih, teman positif, rutinitas teratur, ya. Kemudian 4, kegembiraan berlebih atau farah al-mufrid. Siapa sangka ternyata kebahagiaan yang berlebihan pun bisa menjadi racun. Ibnu Sina menyebutnya farah al-mufrid, yakni gembira yang meluap tanpa kendali. Dalam kondisi ini, tubuh bisa mengalami detak jantung tidak stabil, tekanan darah tinggi, gelisah dan insomnia, lemahnya fokus mental, kehilangan kendali diri. Ibnu Sina menulis bahwa tawa yang berlebihan melemahkan hati, dan kegembiraan yang tidak diiringi dengan syukur akan berubah menjadi kelalaian atau ghaflah. Bahagia adalah saat hati damai, bukan saat tertawa keras dan melupakan batas. Solusi dari Ibnu Sina, imbangi kegembiraan dengan rasa syukur dan doa. Jangan kehilangan kesadaran dalam euforia. Jaga waktu tidur bahkan di saat bahagia. Ingat kematian agar kebahagiaanmu tetap membumi. Kesimpulan, sehat dimulai dari jiwa yang terkendali. Sahabatku, tubuhmu bukan sekedar daging dan darah, ia adalah cermin dari keadaan batinmu. Ibnu Sina mengingatkan kita jangan buru-buru minum obat saat sakit. Lihatlah ke dalam. Apakah ada kemarahan yang belum reda, kesedihan yang belum sembuh, ketakutan yang terus kau pelihara, atau euforia dunia yang membuatmu lupa daratan? Rawatlah jiwamu, maka tubuhmu akan pulih bersamanya. Dalam perjalanan hidup ini, emosi adalah anugerah, tapi saat tak terkendali, ia berubah menjadi senjata makan tuan. Maka kendalikanlah emosi dengan ilmu, dengan zikir, dengan kesadaran bahwa tubuhmu adalah titipan Tuhan. Sebagaimana kata Ibnu Sina, obat terbaik adalah pengendalian jiwa dan pembersihan hati. Mari kita jaga tubuh, mulai dari menata emosi, karena ketika hati tenang, tubuh pun ikut sehat.